Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rania Putri Zayanti dengan NIM 235150201111073 dari kelas Teknik Informatika F untuk mata kuliah Kewarganegaraan. Hari ini saya akan membahas topik mengenai pandangan saya serta argumen saya terhadap amandemen UUD 1945. Hari ini apa saja sih yang perlu kita ketahui mengenai amandemen ini? Jadi Undang-Undang Dasar 1945 telah menjadi dasar hukum tertinggi di Republik Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun telah mengalami beberapa kali perubahan, wacana untuk amandemen selalu menjadikan pro kontra. Dan pihak yang mendukung amandemen UUD biasanya memiliki berbagai alasan. Yang pertama, alasan untuk amandemen diperlukan untuk menjawab dinamika zaman yang terus berubah dan aspek sosial, teknologi, serta ekonomi pada hari ini yang berbeda dibandingkan dengan tahun 1945. Yang kedua, amandemen dapat memperkuat lembaga negara serta sistem pemerintahan. Sebagai contoh, adanya usulan untuk memperjelas batasan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Yang ketiga, amandemen digunakan sebagai sarana untuk memperkuat hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat mencakup penegasan terhadap hak pendidikan, hak kesehatan, serta hak perlindungan sosial. Selanjutnya, wacana amandemen ini juga menuai beberapa kritik karena beberapa pihak juga khawatir bahwa amandemen ini dapat membuka jalan bagi kepentingan-kepentingan orang tertentu yang dapat merusak tatanan negara. Namun, amandemen UUD 1945 ini juga memang bukanlah perkara yang bisa diambil dengan mudah dan ringan. Perlu ada kajian mendalam, diskusi, serta konsensus nasional. Lalu, beberapa argumen yang mendukung amandemen UUD 1945 dapat dirumuskan dari berbagai perspektif. Yang pertama adalah kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi yang cepat menuntut hukum dasar yang mampu beradaptasi. Amandemen UUD 1945 jika berhasil dapat memastikan bahwa konstitusi negara tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat yang modern. Contohnya, peningkatan peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari serta ekonomi digital dapat diperkuat melalui regulasi konstitusional yang baru. Yang kedua, penguatan lembaga negara dan sistem pemerintahan. Amandemen juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat institusi demokrasi, memperjelas pembagian kekuasaan, serta memastikan lembaga negara berfungsi dengan efektif sesuai dengan prinsip check and balance. Contohnya, memperjelas kewenangan dan fungsi untuk DPR, MPR, dan DPD untuk meningkatkan akuntabilitas serta efisiensi dan pengambilan keputusan politik. Yang ketiga, memperkuat hak asasi manusia serta keadilan sosial. Amandemen ini dapat memberikan kesempatan untuk memasukkan pasal-pasal baru yang menjamin perlindungan lebih luas terhadap hak asasi manusia, hak asasi perempuan, serta memperkuat keadilan sosial. Yang selanjutnya, mengakomodasi kepentingan daerah. Amandemen juga bisa memberikan peluang untuk memperkuat otonomi daerah dan menyesuaikan kebijakan pusat yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keunikan daerah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.